Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Ibu dan teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Bayangsari SHMH yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video terkait negara Inggris. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cecilia PN Lumban dengan NIM 2508010104 disampaikan oleh saya dan teman saya Angie. Yang keempat, tentang pembagian kekuasaan yang akan disampaikan oleh teman saya Davina dan Stevi. Yang kelima, tentang sistem pemilihan yang akan disampaikan oleh Rastra. Selanjutnya ada bentuk negara. Inggris memiliki seorang raja ataupun ratu sebagai kepala negara, tetapi kekuasaan mereka sendiri itu dibatasi oleh konstitusi dan hukum. Sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Bentuk negaranya sendiri itu ada 4. Yang pertama ada monarki konstitusional. Sebagian besar monarki konstitusional itu beroperasi dalam sistem parlemen, di mana Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab penuh atas parlemen, bukan kepada raja. Yang kedua ada peran raja atau ratu. Peran raja atau ratu di sini bersifat simbolik dan seremonial, seperti membuka sidang, terus menyetujui undang-undang, dan menerima tamu negara. Ya, monarki di Inggris itu memiliki parlemen sebagai badan legislatif. Artinya adalah kekuasaan monarki di Inggris itu memiliki parlemen sebagai badan legislatif untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan membuat peraturan perundang-undangan. Serta monarki di Inggris itu juga terikat pada konstitusi negara, yang artinya adalah kekuasaan dari kerajaan atau raja bahkan ratu dibatasi oleh konstitusi agar tidak absolut dan tidak senang-senang terhadap rakyat. Bentuk pemerintahan dari negara Inggris itu ada 3. Yang pertama, monarki konstitusional. Raja atau ratu yang saat ini Raja Charles III adalah kepala negara secara simbolis dan seremonial. Tetapi sebenarnya kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kedua ada parlemen demokrasi. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen Britania Raya yang terdiri dari 2 kamar. Yang pertama ada House of Commons, dipilih melalui pemilu, dan juga House of Lords, anggota ditunjuk atau pewaris. Yang terakhir ada sistem Westminster. Ini adalah model demokrasi parlementer di mana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen dan undang-undang dibuat melalui proses legislatif yang melibatkan 2 kamar. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan Inggris, yang dimana terdapat 3 perbedaan, yaitu terdapat pada sistem presidensial, di mana kepala negara atau presiden merupakan sekaligus menjadi kepala pemerintah. Presiden memiliki kewenangan eksekutif yang kuat dan terpisah dari legislatif. Kedua, sistem parlementer. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang harus mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala negara, misalnya ratu, raja, atau presiden, itu hanyalah simbolis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Angie. Lalu selanjutnya adalah sistem semi-presidensial, yang dimana presiden biasanya memiliki kekuasaan signifikan dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. Sementara Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen untuk kebijakan domestik sehari-hari. Selanjutnya ada kekuasaan yudikatif, dipegang oleh lembaga peradilan independen dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi. Yudikatif berfungsi menegakkan hukum, menafsirkan undang-undang, dan menjaga agar pemerintahan bertindak sesuai hukum. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, dipegang oleh Parlemen Inggris yang terdiri dari House of Commons atau majelis rendah dan House of Lords atau majelis tinggi. Parlemen bertugas membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. House of Commons memiliki peran dominan karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya yang berasal dari partai mayoritas House of Commons. Eksekutif bertugas menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang.
Kepala negara secara simbolis adalah raja atau ratu, tetapi kekuasaan sebenarnya dijalankan oleh Perdana Menteri. Oke, selanjutnya ada sistem pemilihan. Jadi, sistem pemilihan di Inggris ini menggunakan metode first past the past di 650 daerah pemilihan, di mana setiap wilayah memilih satu anggota parlemen. Calon yang mendapat suara terbanyak di daerah itu langsung menang, dan partai yang meraih minimal 326 kursi membentuk pemerintahan. Pemimpin partai mayoritas otomatis jadi Perdana Menteri. Jika tak ada partai yang meraih mayoritas atau parlemen tergantung, PM saat itu diberikan kesempatan membentuk pemerintahan, koalisi, atau minoritas. Pemilu diadakan tiap 5 tahun pada hari Kamis, tapi bisa maju jika diperlukan. Pemilih bisa memberikan suara langsung di tempat atau lewat pos, memudahkan partisipasi, terutama lansia. Inggris menerapkan sistem dui partai dominan, yaitu ada partai konservatif dan buruh yang bersaing keras untuk kuasai parlemen. Selain House of Commons ada 650 anggota pemilu, ada House of Lords yang anggotanya bukan dipilih langsung, tapi ditunjuk seumur hidup atau berdasarkan garis keturunan. Lalu, kabinet dan PM berasal dari House of Commons dan sangat bergantung pada kepercayaan parlemen. Pemerintah bisa jatuh jika mendapat mosi tidak percaya. Jadi, sistem ini satu, memudahkan representasi lokal lewat pemilihan tiap daerah. Yang kedua, menjamin stabilitas pemerintahan dengan mayoritas kursi. Yang ketiga, memungkinkan pemilu cepat dan pemilihan secara jelas lewat partai mayoritas. Dan yang keempat, rentan parlemen tergantung jika mayoritas tak tercapai. Tidak ada mekanisme koalisi.